Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah kimia dasar, di mana mata kuliah kimia dasar ini PJMK-nya adalah saya sendiri, yaitu Vika Ayu Devianti, dengan tim pengajar Cici Erlina Yulianti dan Ratih Kusuma Wardani. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah kimia dasar ini mempelajari tentang konsep-konsep dasar ilmu kimia, stoikiometri, kimia larutan, dan analisis kuantitatif dengan metode volumetri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa memahami dan menjelaskan struktur atom, sistem periodik unsur atau sistem berkala. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep mol serta perhitungan stoikiometri dan konsentrasi suatu zat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kimia larutan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis penerapan teori analisis kuantitatif volumetri. Materi pembelajaran pada kimia dasar ini terdiri atas yang pertama konsep-konsep dasar ilmu kimia tentang materi, perubahan materi dan pemisahan campuran. Yang kedua stoikiometri dan cara perhitungannya. Yang ketiga konsep kimia larutan. Dan yang keempat analisis kuantitatif volumetri, di mana volumetri ini yang akan dijelaskan yaitu tentang asidi alkalimetri, kemudian reduksi oksidasi yaitu iodi, iodo, dan juga permanganometri, kemudian kompleksometri serta argentometri atau pembentukan endapan. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah kimia dasar ini dengan cara daring karena masih kondisi pandemi. Jadi untuk yang teori masih dilakukan secara online via Google Classroom, Google Meet, atau Zoom. Untuk materi-materinya akan di-share via Google Classroom sesuai dengan kelas masing-masing. Metode pembelajaran untuk yang teori ini berupa ceramah dan tanya jawab. Minggu pertama, subjek PMK atau kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur atom, tabel periodik unsur, dan ikatan kimia, di mana indikatornya untuk mencapai itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan macam dan sifat partikel subatom. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang atom dan model atom Bohr. Mahasiswa mampu menuliskan konfigurasi elektron dan atom unsur sederhana serta mampu meramalkan elektron valensi suatu atom. Serta mahasiswa bisa menjelaskan arti golongan dan periode pada tabel periodik unsur. Dari tabel periodik unsur itu diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan kecenderungan jari-jari atom unsur, kemudian kecenderungan dari potensial ionisasi ke elektronegatifan suatu atom unsur. Mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan ikatan atau senyawa ion dan senyawa kovalen. Bentuk penilaiannya dari latihan soal yang ada di tiap-tiap slide. Untuk pertemuan keempat, subjek PMK atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar ilmu kimia tentang materi, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang materi. Yang kedua, mampu membedakan antara unsur dan senyawa, serta mampu membedakan antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perubahan materi serta menjelaskan pemisahan komponen campuran. Bentuk penilaiannya dari latihan soal. Kemudian pada minggu kelima hingga ke-7, subjek PMK atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep stoikiometri dan cara perhitungannya. Indikatornya yang pertama, menjelaskan tentang hukum Lavoisier, Pro-Avogadro, dan Boyle-Gay-Lussac. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan daftar massa atom untuk tujuan perhitungan kimia.
Mahasiswa dapat menetapkan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan hubungan mol zat dengan jumlah partikel, massa, dan volume zat, serta menerapkan mol tersebut sebagai satuan utama untuk mengkonversi ukuran zat. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menghitung kadar atau konsentrasi komponen unsur pembentuk senyawa. Bentuk penilaiannya berupa latihan soal. Kemudian pada minggu 8 ini adalah minggu UTS, di mana materinya itu dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Lalu pada minggu ke-9, 10, dan 11 sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep asam basa dan kimia larutan. Indikator-indikatornya adalah yang pertama menyebutkan teori asam basa, menjelaskan reaksi setimbang kimia, kemudian mampu menuliskan tetapan setimbang kimia larutan, serta menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan setimbang kimia, serta memperkirakan arah pergeseran setimbang ini berdasarkan asas Le Chatelier. Kemudian yang keenam, mahasiswa mengerti atau paham tentang konsep pH serta dapat memperkirakan berapa pH larutan asam dan basa, entah itu asam basa kuat atau asam basa lemah. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa juga mampu memperkirakan berapa pH larutan garam. Lalu yang 10, mahasiswa mampu menjelaskan sifat dan fungsi larutan buffer. Bentuk penilaiannya adalah latihan soal. Kemudian pada minggu ke-12 sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan teori analisis kuantitatif volumetri, metode asidi alkalimetri. Indikatornya yang pertama mampu menyebutkan indikator-indikator asam basa yang umumnya digunakan. Yang kedua mampu menggambar dan menjelaskan kurva titrasi asam basa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkorelasikan aplikasi dari teori titrasi asam basa ini dengan Farmakope Indonesia edisi 4. Bentuk penilaiannya adalah latihan soal. Kemudian pada minggu ke-13 sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan teori analisis kuantitatif volumetri, yaitu teori pengendapan. Indikatornya yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan atau menjelaskan tentang pembuatan larutan baku, entah itu baku primer maupun baku sekunder, dan penggunaannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan indikator dan penerapan titik akhir. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengaitkan antara teori pengendapan dengan metode-metode dalam titrasi argentometri serta senyawa yang dapat ditetapkan secara argentometri sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 4. Bentuk penilaiannya adalah latihan soal. Kemudian pada minggu ke-13 sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan teori analisis kuantitatif volumetri, reduksi oksidasi. Indikator-indikatornya yang pertama menjelaskan teori reduksi dan oksidasi, yang kedua menjelaskan sifat kalium permanganat, standar primer untuk permanganat, dan aplikasi dengan permanganat serta indikator yang digunakan. Yang ketiga menjelaskan sifat iodin, ini pada metode titrasi yang iodometri. Dan yang keempat memilih standarisasi titrasi redox dan mengaitkan teori dengan aplikasi iodimetri dan iodometri. Bentuk penilaiannya latihan soal. Lalu pada minggu ke-15 mahasiswa mampu menganalisis penerapan teori analisis kuantitatif volumetri yang kompleksometri. Indikatornya adalah mahasiswa dapat mencontohkan senyawa kompleks beserta pembentukannya antara ion logam dengan EDTA. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan indikator dan titik akhir titrasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih larutan baku EDTA dan penggunaannya saat pembakuan titrasi kompleksometri. Yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis senyawa yang ditetapkan secara kompleksometri sesuai dengan FI 4. Bentuk penilaiannya adalah latihan soal. Kemudian pada minggu ke-16
Ini adalah minggu UAS, di mana materi-materi yang akan diujiankan itu dari minggu 9 hingga minggu ke-15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah disampaikan belum sama komtingnya untuk mengerjakan terlebih dahulu contoh-contoh soal yang ada di slide PPT minggu lalu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oh, sudah ya? Oke, kalau gitu saya langsung ke materi ya. Oke, ini nanti akan saya bahas terkait itu, apa itu namanya, slide kalian, kok slide jawaban kalian. Ini udah keluar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kok gitu. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang asam basa. Nah, asam basa itu sendiri ada asam kuat dan juga ada basa kuat. Terus ada asam lemah dan juga basa lemah. Nah, asam basa mereka itu kalau bereaksi, jadi reaksi antara asam kuat dan basa kuat, nah itu namanya hidrasi garam. Kemudian reaksi antara asam lemah dan basa kuat itu disebut dengan hidrolisis garam. Basa lemah dan asam kuat itu juga hidrolisis garam, asam lemah dan basa lemah juga hidrolisis garam. Kemudian asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugatnya itu disebut dengan larutan penyangga. Asam atau basa lemah dan garamnya juga larutan penyangga. Kemudian reaksi pengendapan itu terbentuk antara endapan garam dan garam yang larut. Jadi ini semua itu sebenarnya adalah reaksi antara asam dan basa itu menjadi garam. Jadi reaksi antara asam dan basa itu akan menjadi garam dia. Kalau asamnya kuat dan basanya kuat itu namanya hidrasi garam ini. Gitu. Kalau dia sama-sama yang satunya lemah, satunya kuat, contohnya ini asam lemah dan basa kuat, itu namanya hidrolisis garam. Jadi hidrolisis garam itu antara yang lemah dan yang kuat, antara asam atau basa lemah dengan yang kuat, atau yang ini antara asam lemah dan basa lemah. Ya pokoknya ada yang lemah, entah lemah-lemah atau lemah dan kuat, itu hidrolisis garam. Kalau larutan penyangga ini asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugatnya. Kalau arhanius asam atau basa lemah dan garamnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu ini hidrolisis garam. Jadi hidrolisis garam itu antara yang lemah dengan kuat atau lemah dengan lemah. Nah, jadi apa itu hidrolisis? Hidrolisis itu ini. Jadi reaksi antara asam dan basa dia akan membentuk garam, tapi lebih spesifiknya lagi yaitu tadi. Dia tergantung yang lemah yang mana, yang kuat yang mana. Jadi harus ada yang lemah. Kalau dia nah, jadi hidrolisis garam itu ada macam-macam ya. Ini saya langsung ke slide yang ini. Jadi hidrolisis garam itu ada macam-macam. Kalau dia kuat dengan kuat itu tidak terhidrolisis. Tapi namanya apa tadi? Kalau asam kuat dan basa kuat? Hidrasi. Betul. Namanya hidrasi. Namanya
hidrasi. Jadi tidak terhidrolisis ya, tapi namanya hidrasi. Nah, hidrolisis itu ya yang ini. Kalau asam lemah dan basa kuat atau basa kuat dan asam lemah itu namanya hidrolisis parsial. Tapi kalau antara asam lemah dan basa lemah itu namanya hidrolisis sempurna. Jadi apa itu hidrolisis? Ya, hidrolisis itu adalah reaksi antara asam lemah dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam lemah atau asam lemah dan basa lemah. Kalau pengertiannya hanya hidrolisis aja, tapi kalau apa itu hidrolisis sempurna? Hidrolisis sempurna adalah reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Itu hidrolisis sempurna. Kalau parsial ya antara yang lemah dengan yang kuat. Nah, ini reaksinya hidrolisis. Jadi reaksi hidrolisis itu seperti ini ya, ion dari asam lemah akan mengalami hidrolisis dan menghasilkan basa atau OH-. Nah, jadi karena misalnya contohnya hidrolisis, ini kan asam lemah dengan basa kuat. Misalnya ada yang masih ingat asam lemah itu apa aja? Ayo, asam lemah itu apa aja? Atau contoh asam lemah? Salah satu contoh asam lemah. Mungkin yang ada di dapur. Apa ayo yang ada di dapur yang biasanya untuk masak? Cuka. Cuka. Molekulnya apa? CH3COOH. CH3COOH. Nah, ini asam lemah. Ditambah basa kuat, contoh basa kuat apa? NaOH. Nah, CH3COOH dan NaOH jika dia bereaksi akan membentuk apa kira-kira? CH3COONA plus H2O. Nah, berarti sifatnya dia ini karena ini asam lemah, ya, ini basa kuat. Nah, sifat reaksi yang terjadi ini maka garamnya, ini kan garamnya ya, ini garamnya ini bersifat basa. Jadi CH3CONA ini garamnya. Nah, garam ini bersifat basa. Karena apa? Karena basanya ini basa kuat. Jadi ketika basa kuat itu mengalami hidrolisis, maka dia akan menghasilkan ion OH-. Gitu. Jadi H2O-nya ini dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, jadi ion dari asam lemah akan mengalami hidrolisis dan menghasilkan basa OH-. Gitu. Jadi kalau reaksinya antara asam lemah dan basa kuat, maka garam yang dihasilkan itu akan bersifat basa karena basanya kuat. Gitu. Jadi yang menghasilkan basa itu ya ini tadi karena basanya ini kuat. Nah, tapi begitu juga dengan kebalikannya. Kalau antara asam kuat dan basa lemah, misalnya asam kuat yang kalian ketahui apa? Yang Asam asetat. HCl. HCl ini kan asam kuat. Basa lemah contohnya? NH3. Basa lemah contohnya? Ya, NH3 atau NH4OH gini ya. Nah, jadi HCl ini asam kuat, NH4OH ini basa lemah. Nah, ketika mereka bereaksi akan membentuk garam apa? NH4Cl plus H2O. Nah, NH4Cl ini garamnya sifatnya apa kalau gitu? Ini HCl-nya dia asam kuat, NH4OH-nya basa lemah. Berarti garamnya bersifat apa? Asam. Asam. Garamnya bersifat asam.
macam-macam hidrolisis ya, macam-macam hidrolisis itu ada hidrolisis parsial dan hidrolisis sempurna. Tadi kan sudah saya jelaskan. Untuk reaksinya sama, jadi reaksinya kalau asam dengan basa reaksinya itu pasti substitusi. Substitusi tukar-tukaran antara kation dengan anionnya. Kemudian ini Jessica, ya. lihat slide yang tadi mau saya screenshot. Ini. Bukan yang tadi loh, Bu. Oh, yang ini. Jadi, jadi dari penjelasan saya ini ion yang dihasilkan di sini ada kalimat ya, ion yang dihasilkan dari hidrolisis garam dapat mempengaruhi pH larutan. Jadi yang awalnya ada asam lemah, ada senyawa asam lemah, kemudian direaksikan dengan suatu basa kuat, maka nanti larutannya, campurannya itu otomatis pH-nya akan berubah, gitu ya. pH-nya akan menyesuaikan dengan ya yang dicampur itu apa. Kalau ya asam lemah dengan basa kuat, dia akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Gitu. Jadi mempengaruhi pH larutan itu maksudnya di sini. pH-nya asam atau basa itu tergantung dengan reaksinya ya. Reaksinya antara apa dengan apa. Kemudian ini reaksi antara asam kuat dan basa kuat, contohnya NaCl. Jadi NaCl itu reaksi antara HCl Jadi NaCl ini merupakan reaksi antara HCl dengan NaOH. Bentuk NaCl plus H2O. Jadi NaCl ini garamnya. Nah, karena ini sama-sama kuat, berarti dia tidak terhidrolisis atau mengalami hidrasi. Nah, sifatnya bukan asam atau basa, tapi ini kan sama-sama kuat. Ini asam kuat, ini asam kuat, ini basa kuat. Nah, sifatnya otomatis garam yang dihasilkan bersifat netral karena sama-sama kuat. Gitu. Nah, tadi ini kan misal yang diketahui hanya garamnya aja. Misal kalian diminta untuk mengira-ngira asam dan basanya apa. Misal ada garam NaCl. NaCl ini dia kalau diuraikan ion-ionnya jadi apa dan apa? Na plus sama Cl min. Na plus Cl min. Nah, namanya juga garam. Garam itu antara apa dengan apa garam? Asam dan basa. Nah, antara asam dan basa. Nah, di sini ada Na plus, ini ada Cl min. Berarti ini kan Na plus. Tadi kan reaksi garam itu antara asam ini ya, antara asam ini dengan basa. Asam itu punya ion apa sih? Asam itu identik dengan adanya ion apa? Plus. Ion H+. Nah, basa identik dengan adanya ion apa? OH min. Jadi misalnya kalian diminta, misal ada soal gitu ya, tiba-tiba muncul garamnya NaCl. Nah, tinggal kalian uraikan aja kation anionnya. Oh, NaCl ini Na plus Cl minus. Ya udah, ini kan udah positif. Positif pasti pasangannya negatif. Berarti ini NaOH plus ini kan Cl min. Berarti dia kurang H+. Nah, berarti NaCl ini merupakan garam dari NaOH dan HCl. Gitu. Jadi, misal nanti ujian ada soal seperti itu, cara mengerjakannya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya ini ada CH3CONA berasal dari CH3COOH dan NaOH. Nah, CH3CONA ini jika dia diuraikan ion-ionnya menjadi CH3COO- plus Na+.
Gitu. Nah, CH3COOH itu apa? Asam lemah atau basa kuat? Asam lemah. Asam lemah. NaOH? Basa kuat. Basa kuat. Nah, berarti seharusnya CH3COONA ini kan garam. Berarti kira-kira nanti dia sifatnya apa? Asam atau basa? Basa. Garam basa. Nah, berarti misal diminta untuk menghitung berapa sih pH dari garam yang dihasilkan dari reaksi antara asam cuka dan NaOH ini, itu kita menggunakan rumus ini seperti yang dikotai. Jadi OH- sama dengan akar KW per KA kali, ini amin tuh garamnya ya, kali amin tuh garam. OH- ini berarti dia ya ini karena bersifat basa. Nah, basa itu kan identik dengan ion OH- ini ya. Nah, berarti OH- sama dengan akar KW per KA. Nah, KA-nya berarti pakai KA-nya siapa? KA itu apa? Dia masih ingat nggak KA itu apa? Asam. KA itu apa? Asam. Maksudnya gimana KA asam? KA itu tetapan ionisasi asam. Ya. Nah, jadi rumusnya OH- sama dengan akar KW per KA kali konsentrasi garamnya atau konsentrasi aminnya ini berapa. Nah, otomatis kalau misalnya dengan soal seperti ini, berarti nah KW itu udah tetapan. Ada yang tahu berapa nilainya KW? 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14. Kalau KA dapat dari mana berarti nanti? Nilai KA-nya siapa? Asam. Asam lemah ya. Berarti kalau CH3CONA berarti KA-nya berarti KA dari CH3COOH. Amin ini garamnya ya, berarti konsentrasinya ini nanti berapa dimasukkan ke sini. Tapi dalam bentuk konsentrasi. Satuannya konsentrasi ya, molar, M besar.